Hai, ketemu lagi sama Om Di. Sekarang lagi di NTMC Polri. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Tentunya akan tinggi dan meningkat mobilitas orang-orang, manusia-manusia semua nanti yang mau kumpul-kumpul, mau liburan. Maka dengan itu pemerintah memberlakukan PPKM level 3 yang katanya akhirnya nggak jadi. Terus ada istilah PPKM Nataru. Nah, sebenarnya gimana sih? Seperti apa yang benar dan detailnya seperti apa? Mari kita langsung ngobrol-ngobrol sama ahlinya. Yuk. Nah guys, sekarang saya sudah bersama dengan PLT Kabak Ops, Bapak Dodi Daryanto. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Siap. Biar enak. Buka masker ngobrolnya kita. Sudah vaksin 2 kali ya? Oh udah dong, udah. Nah, gini Pak, mau nanya-nanya. Kan sebentar lagi kita akan ada Natal dan Tahun Baru. Cuma memang pemerintah bilang cuti ditiadakan. Tapi kan jatuhnya kan tetap kalau nggak salah tuh Natal hari Sabtu, Tahun Baru tuh kalau nggak salah juga jatuhnya hari apa? Jumat ya? Nah, ini kan sebenarnya udah mepet nih. Ya jatuh di hari Sabtu, besoknya Minggu ya libur. Di hari Jumat Tahun Baru, udah Sabtu sama Minggu. Nah, terus berkaitan juga dengan katanya akan ada PPKM Nataru. Nah, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sih? Baik, jadi memang situasi pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya berbeda. Kalau tahun lalu saat itu pandemi lagi tinggi-tingginya, maka pemberlakuan pengetatan dan pengecekan di jalan sangat ketat. Nah, beda dengan yang sekarang, memang sudah turun drastis pandemi angkanya, tapi ternyata ada jenis COVID yang baru masuk ke Indonesia. Walaupun belum ada angka yang cukup mengkhawatirkan, tapi itu menjadi perhatian belum ada yang kita signifikan bersama. Gitu ya. Dari Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa kita semua aparatur pemerintahan tidak boleh lengah terhadap hal tersebut. Maka tetap ada cara-cara bertindak dalam pola pengamanannya di lapangan. Namun demikian, mengapa dari pihak pemerintah sampai saat ini belum ada keterangan yang fix apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik Pak Polisi, TNI, Satpol PP dan sebagainya. Apakah ada pencegatan, apakah bagaimana? Karena memang kita masih mengamati situasi pandemi COVID ini berkembangnya seperti apa. Kalau ternyata hasil penilaian dari Satgas COVID menyatakan misalnya A, misalnya B, maka langkah-langkah itulah yang akan dikeluarkan oleh beliau melalui surat edaran kepada kami-kami, termasuk salah satunya adalah Polri, dan itulah yang nanti akan kami tindaklanjuti di lapangan. Sementara infonya seperti itu. Kalau rencana operasi ke depan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, itu nanti kami Polri akan menyiapkan pos pelayanan terpadu. Akan ada nanti pos-pos ya Ada pos pelayanan di seluruh Polres di Indonesia. Namun ada beberapa pos yang dia sifatnya lebih ke pelayanan yang lebih tinggi tingkatnya. Maksudnya begini. Jadi kalau misalnya dulu orang ada random sampling di rest area, kemudian ternyata hasil pemeriksaan suratnya belum lengkap. Akhirnya waktu tahun kemarin itu para pengguna jalan yang tidak lengkap itu diputar arah. Sementara sudah berjalan 2 jam, 3 jam, bensin sudah habis, tenaga sudah habis, putar arah. Ya banyak masyarakat yang kecewa. Tapi memang saat itu itulah langkah yang paling tepat yang harus diambil oleh pemerintah. Dengan langkah yang sudah demikian ketatnya saja, ternyata pasca Natal dan Lebaran tahun lalu terjadi ledakan angka pandemi COVID tahun kemarin. Nah, jadi harapannya sesuai petunjuk Bapak Presiden jangan sampai lengah. Kita tetap harus waspada. Yang sempat naik itu karena mobilitas orangnya juga tinggi ya, manusianya juga tinggi ya. Mobilitasnya tinggi. Jadi pesan dari Pak Kakor Lantas, Pak Menteri Perhubungan kepada para pejabat utama lalu lintas termasuk para dirlantas dan
Kasat Lantas Indonesia tadi pagi, beliau menyampaikan, kita jangan lengah, tetap harus waspada. Masyarakat dari jauh-jauh hari dihimbau, walaupun angka Covid sekarang kebanyakan sudah turun dari zona yang berbahaya menjadi yang lebih aman, ya tetap, kurangi mobilitas, tidak boleh lengah, tidak ada euforia yang berlebihan. Mhm. Begitu, "Wah ternyata sudah aman nih, mari kita sama-sama mudik." Jangan, karena disitulah awal-awal, ketidakwaspadaan kita semua. Berpotensi Ya, ya jadi itu ya. tidak mungkin aparatur sipil negara, Polri, TNI bekerja sendiri, karena ini pandemi itu sifatnya musuh bersama. Musuh bersama artinya masyarakat tentunya juga harus ikut membantu kami Iya iya. dengan cara-cara ya salah satunya membatasi pergerakan, Mhm. mengurangi, kegiatan yang berkumpul-berkumpul, karena semuanya nanti akan ada aturan yang dikeluarkan oleh surat edaran Satgas. Oke. Ya. Nah, eee, kira-kira ngelihat ke depannya nanti, ada nggak potensi akan diberlakukannya kembali? Karena saya sempat dengar, kata Pak Menhub, tidak akan ada penyekatan. Apakah itu nanti, akan dilakukan lagi atau, "Ah, kayaknya nggak perlu nih disikat-sekat," atau gimana? Baik, tahun kemarin seperti saya bilang tadi situasinya berbeda, jadi semua petugas Polri di Indonesia melakukan pos checkpoint, melaksanakan penyekatan-penyekatan di semua pintu masuk ibu kota provinsi dan kota-kota besar lainnya. Untuk yang sekarang berubah, sementara, saya bilangnya sementara ya, Sementara, ya ya. karena detik ini kami juga belum menerima surat edaran dari Satgas Covid-19. Ya. Nanti kalau sudah keluar surat edaran dan menyatakan eskalasi meningkat, sudah mulai banyak yang terkena virus baru, Mhm. artinya mungkin amanatnya segera lakukan, peningkatan keamanan, penyekatan, mungkin polanya akan berubah drastis. Oh, bisa Iya, berubah ya? mungkin berubah. Berpotensi bisa Tapi berubah, ya? sementara melihat situasi yang kami amati saat ini, cenderung lebih landai, jadi tidak seperti tahun kemarin. Nanti pos polisi akan disebut namanya pos pelayanan Pos terpadu. pelayanan. Pos pelayanan terpadu itu terdiri dari Pak Polisi, dari aparatur TNI, dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Dan di beberapa pos tertentu yang saya bilang tadi, dilengkapi dengan tempat pemeriksaan, random sampling. Random sampling, Jadi ya. tidak hanya sebagai pos pengamanan yang isinya petugas saja, tapi dia melaksanakan kegiatan random sampling terhadap masyarakat yang masuk ke rest area. Berarti ada nakes ya? Ada petugas medis Ya nakes ya, ya. jadi beliau, melaksanakan, random sampling bila ditemukan ternyata surat keterangannya baru 1 kali vaksin. Kalau dulu itu diputar arah suruh balik ke rumah, Mmm. kalau sekarang kita tingkatkan pelayanannya. Caranya gimana? Yang belum vaksin 2 kali kami siapkan layanan vaksin gratis di tempat, Oh, di vaksin pos gratis di pelayanan. tempat itu ya, Iya. langsung ya? Oke oke. Tapi tidak di semua pos ya, ada pos-pos tertentu yang besar yang memang kami siapkan karena keterbatasan anggota juga di Ya, lapangan. mhm. Jadi nanti di sana ada, pemberian vaksin dan PCR gratis, kemudian setelah itu diberi surat keterangan untuk melanjutkan Untuk perjalanan. melanjutkan Yes, perjalanan? dipersilakan melanjutkan perjalanan. Kemudian untuk yang ternyata, terdeteksi positif, reaktif Covid, maka di pos itu juga disiapkan tempat karantina. Di tempat itu sesuai petunjuk Bapak Kapolri, waktu rapat kementerian lembaga di Mabes Polri, beliau menyebutkan nanti, selain ada vaksinasi juga ada karantina. Oh, ada Jadi yang reaktif karantinanya? langsung dikarantina terbatas, karena tidak beberapa saat kemudian ambulan yang sudah disiapkan di lokasi segera membawa ke rumah sakit yang sudah dirujuk untuk Yang sudah orang-orang yang dirujuk. reaktif. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu pelayanan. Dan, kemungkinan tidak ada, putar balik yang seperti saya Iya sampaikan, iya. itu juga direktif dari Bapak Presiden. Tapi dengan catatan, manakala saya bilang tadi, ada surat edaran dari Satgas sudah turun dan menyatakan situasi cukup memprihatinkan dan perlu kewaspadaan seluruh aparatur negara, pemerintah Ya, negara, mhm. maka mohon maaf ya kami harus menyesuaikan isi surat edaran Menyesuaikan, itu. ya, oke. Karena tidak mungkin kami tidak lakukan manakala sudah informasinya sudah, berbahaya seperti itu, tidak mungkin kita tinggal diam saja.
Karena ini musuh bersama dan masyarakat juga harus membantu, menindaklanjuti hal tersebut. Baru-baru ini banyak kecelakaan yang terjadi di jalan tol dan itu fatalitasnya cukup tinggi. Himbauan dari kami, apabila menggunakan, jalan tol, kurangi kecepatan, patuhi batas kecepatan maksimum. Di seluruh ruas jalan tol di Indonesia, itu sudah kami pasang kamera radar. Speed Udah kamera dipasang radar semua ya? itu tidak perlu ada petugas Pak polisi, tapi, dia kameranya artificial intelligence, kameranya pinter. Jadi Oh, Bapak melanggar dikit AI technology, iya, AI, artificial intelligence. intelligence. Ya, 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 Jadi ya, kita ya. lagi ngantuk-ngantuk di foto udah selesai itu. Tiba-tiba mau bayar pajak STNK, nggak bisa bayar pajak. Nggak bisa Kenapa? bayar STNK-nya diblokir. Kenapa diblokir? Karena pernah melakukan pelanggaran batas kecepatan Batas maksimum. kecepatan maksimum. Jadi yang dulunya bebas-bebas mau ngebut-ngebut di jalan tol, hentikan. Pak polisi tak ada pun kamera kami bekerja. Nah, Jadi itu tolong dia. jangan sampai ada kejadian seperti kemarin. Iya, iya, betul. Dan yang kedua, satu lagi ya, itu kalau dulu kan, masalah memang saat ini sabuk keselamatan hanya diwajibkan di depan. Iya. Tapi ternyata apa nyatanya kejadian almarhum Vanessa kemarin duduknya di belakang di jalan tol kecepatan tinggi tidak pakai Terlempar city keluar. belt, terlempar keluar. Iya. Dan itu di jalan itu berlaku hukum fisika namanya inersia, kelembaman. Jadi suatu benda itu akan mempertahankan kecepatan sesuai dengan arah geraknya. Jadi kalau mobil kecepatan 100 km per jam, maka kalau nggak pakai safety belt yang di belakang itu terlempar 100 km per jam. Jadi ya 100 sama, kilometer per kecepatan yang sama. Kecepatan sama. Kecepatan yang sama. Saya mau ngasih gambaran sedikit nih. Misalnya tadi ngebut, tapi ini berhenti nih kecepatan 0 km per jam. Saya angkat, tetap 0. Sama dengan mobil lagi jalan. Kecepatan 100 itu badan semua barang 100 km per jam terlempar. Ya. Jadi bayangkan betapa bahayanya. Makanya kemarin Vanessa terlempar itu sampai meninggal ya itu kecepatannya segitu 100 km per jam. Ya. Dan anaknya kebetulan selamat ya mungkin begitu terlempar dia kena kursi dulu karena kecil ya. Jadi terlemparnya nggak begitu parah. Nah guys, itu tadi penjelasan yang jelas banget dan detail banget dari Pak Dodi. Ya jadi buat kepada semua masyarakat, aparat nggak bisa kerja sendiri pada akhirnya. Dibutuhkan juga kerjasama yang baik aparat dan seluruh masyarakat Indonesia. Ingat, bagi yang mau melakukan perjalanan, nah hati-hati di jalan tol, perhatikan speed limitnya. Safety belt jangan lupa, bukan cuman yang nyetir atau yang duduk di depan aja ya, passenger yang di belakang juga pakai safety belt dan tetap taat dengan prokes. Semoga semua diberikan keselamatan, kesehatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia.